Pengertian menurut kelompok kami, teori kepribadian humanistis merupakan pendekatan psikologis yang menekankan pada pembahasan potensi dan pengembangan diri manusia, berfokus pada aspek-aspek positif dan pertumbuhan pribadi, bukan suatu gangguan atau masalah. Nah, untuk tokohnya sendiri yaitu Carl Rogers. Carl Rogers adalah salah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditunjukkan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Dia membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi terapeutik dengan para pasiennya, karena dia menekankan teorinya kepada pandangan subjektif seseorang. Maka teorinya dinamakan person-centered theory. Teori humanistik dipandang sebagai third force atau kekuatan ketiga dalam psikologi dan merupakan alternatif dari kedua kekuatan yang dewasa ini, dominan, psikoanalisis, dan behavioristik. Kekuatan yang ketiga ini dinamakan humanistik karena memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Biografi tokoh. Carl Rogers merupakan seorang psikolog humanistik asal Amerika Serikat. Dilahirkan di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal pada tahun 1987. Ia memiliki keluarga dengan latar belakang penganut Protestan konservatif. Pada tahun 1924, dia lulus dari Universitas Wisconsin dalam bidang pertanian. Pada tahun yang sama, yaitu pada tanggal 28 Agustus, dia menikah dengan Helen. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu David dan Natalie. Mulai 1924 sampai 1926, dia masuk ke Union Theology Seminary sebagai lembaga yang mengembangkan pandangan yang liberal dan filosofis dalam agama. Pada tahun 1928, dia menerima gelar MA di Universitas Columbia dan gelar PhD pada tahun 1931 di universitas yang sama dalam bidang psikologi pendidikan dan klinis. Selama tahun 1927 sampai 1928, Rogers memulai praktik pertamanya dalam psikologis klinis dan menjadi anggota dari Institut Bimbingan Anak. Rogers merupakan salah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Dia membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi terapeutik dengan para pasiennya dan menekankan teorinya kepada pandangan subjektif seseorang. Maka teorinya dinamakan person-centered theory. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Carl Rogers lebih mementingkan dinamika dibandingkan struktur kepribadian, karena perhatian utamanya ada pada perubahan atau perkembangan pada kepribadian. Carl Rogers mengamati bagaimana kepribadian berubah atau berkembang, dengan setidaknya ada 3 konstruk atau konsep yang menjadi dasar paling penting dalam teorinya, yaitu yang pertama organisme, yang kedua medan fenomena atau phenomenal field, yang ketiga self atau diri. Konstruk atau konsep yang pertama yaitu organisme. Dalam pengertian organisme setidaknya mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya dan merupakan tempat semua pengalaman dan potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saatnya. Yang kedua yaitu realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti sesuai yang diamati atau yang dialaminya sendiri. Dengan realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, sehingga tidak ada benar ataupun salah. Yang ketiga yaitu holisme. Organisme adalah kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian saja akan mempengaruhi bagian lainnya. Setiap perubahan memiliki makna pribadi atau bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi diri, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Konstruk yang kedua yaitu medan fenomena atau phenomenal field. Rogers mengartikan medan fenomena sebagai keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia. Yang ketiga atau konstruk yang ketiga yaitu self. Self merupakan konsep pokok dari teori ini, yang intinya adalah terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introspeksi nilai-nilai tertentu. Bersifat integral dan konsisten,
serta menganggap pengalaman yang tak sesuai dengan struktur self sebagai ancaman. Selain itu, self dapat berubah karena kematangan dan belajar. Dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdireferensi, makin luas, makin otonom, dan makin tersosialisasikan. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya sebagaimana dialami dalam medan fenomena dan sebagaimana medan fenomena itu dipersepsikan. Rogers menegaskan bahwa secara alami kecenderungan aktualisasi akan menunjukkan diri melalui rintangan luas tingkah laku, yaitu yang pertama, tingkah laku yang berakar pada proses fisiologis termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan udara. Kebutuhan mengembangkan dan memerinci fungsi tubuh serta generasi. Yang kedua, tingkah laku yang berkaitan dengan motivasi psikologis untuk menjadi diri sendiri. Ya, dan yang ketiga, tingkah laku yang tidak meredakan ketegangan tetapi justru meningkatkan tegangan, yaitu tingkah laku yang motivasinya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kesimpulan dari presentasi kami bahwa teori kepribadian humanistik menciptakan pandangan yang unik dan holistik terhadap studi manusia, dengan menekankan pemahaman terhadap keseluruhan individu dan pengalaman subjektif mereka. Keberadaan pandangan humanisme dalam memberikan kontras yang signifikan terhadap pandangan behavioristik dan psikoanalisis yang lebih dominan pada masa itu. Seiring dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers, psikologi kepribadian humanistik membangun fondasi teoritisnya dengan fokus pada potensi positif manusia dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori-teori yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers menyoroti esensi manusia sebagai makhluk yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menuju aktualisasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.